Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Depi Ratnaningsih. Saya di sini akan membuat video mengenai AKM, yaitu Asesmen Kompetensi Minimal, yang disingkat sebagai AKM. Baiklah, sebelumnya saya akan memberitahu dulu apa itu pengertian AKM. Nah, pengertian AKM itu adalah asesmen kompetensi minimum. Yang pertama, AKM itu adalah suatu proses pengumpulan data mengenai kemajuan dari hasil belajar siswa. Nah, sedangkan kompetensi itu adalah sikap, pengetahuan, keterampilan yang terunjukkan secara komprehensif dalam rangka menyelesaikan masalah yang telah dihadapi oleh siswa. Nah, yang ketiga itu adalah minimum. Minimum itu adalah berarti basic atau dasar standar terendah. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa AKM itu adalah asesmen yang mengukur kemampuan minimal yang dibutuhkan para siswa. Nah, di sini tujuan AKM itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah tujuan AKM utamanya, yang kedua itu adalah tujuan umum. Nah, yang pertama, tujuan utamanya itu adalah untuk mendorong memperbaiki mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Nah, sedangkan yang kedua, umumnya itu adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana melalui AKM kita bisa memetakan sekolah di daerah berdasarkan kompetensi minimum yang harus dipersiapkan. Nah, kemudian latar belakang AKM ini itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah terlalu padat sehingga siswa dan guru itu cenderung lebih menguasai penguasaan konten. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah menjadi beban bagi peserta ujian nasional. Nah, kemudian yang ketiga, itu seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional. Nah, bukanlah untuk penilaian terhadap siswa. Sedangkan yang keempat, itu ujian nasional hanya sebagai menilai aspek kognitif dari hasil belajar siswa. Nah, kemudian dari AKM ini terbagi menjadi 3, yaitu ada literasi, numerasi, dan ada karakter. Di mana literasi yaitu adalah kemampuan bernalar tentang menggunakan bahasa, tentang menggunakan suatu bahasa. Sedangkan numerasi itu adalah kemampuan bernalar yang menggunakan matematika. Yang ketiga itu adalah karakter, di mana karakter ini adalah mengenai pembelajaran, yaitu berupa gotong royong, kebinekaan, dan perundangan. Nah, kalau bentuk soal AKM itu bisa berupa objektif yang terdiri dari A, E, B, C, D, ya. Nah, di mana pilihan gandanya itu hanya memiliki satu jawaban yang benar. Nah, kalau pilihan yang kompleks itu berarti jawaban benar lebih dari satu. Kemudian itu adalah menjodohkan. Kemudian yang D itu adalah isian singkat, bisa berupa angka, nama, atau benda yang sudah fix. Nah, kemudian di situ adalah non-objektif. Non-objektif itu bisa berupa esai. Oke. Nah, kemudian AKM ini itu dilaksanakan pada kelas 5, 8, dan kelas 9, di mana peserta AKM itu adalah di jenjang kelas 5, di kelas 8, dan kelas 9, di mana dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta AKM itu dapat merasakan perbaikan suatu pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Nah, sedangkan itu, asesmen nasional ini juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan. Nah, kalau murid kelas 5, 8, dan 9 itu dia telah mengalami proses pembelajaran
di sekolahnya, sehingga sekolah itu dapat dikatakan telah berkontribusi pada hasil belajar yang diukur, yaitu berupa asesmen nasional atau yang disebut sebagai AKM. Oke, baiklah, terima kasih. Ini saja penjelasan saya mengenai AKM. Kemudian saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.